Dok, sebenarnya apa itu VBAC? Oke, VBAC ini singkatan dari Vaginal Birth After Cesarean atau melahirkan normal setelah proses melahirkan sesar. Dok, apabila sudah pernah ada riwayat sesar, apakah bisa lahiran normal? Nah, jadi jika sebelumnya sudah melahirkan sesar, semua moms tentu masih punya kesempatan untuk melahirkan normal. Namun ada beberapa syarat dan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi supaya prosesnya bisa berlangsung dengan nyaman dan yang terpenting adalah aman untuk ibunya dan juga bayinya. Apa saja dok yang perlu diperhatikan supaya bisa VBAC? Nah, jadi supaya moms bisa melakukan VBAC dengan lancar, ada beberapa hal yang harus memperhatikan. Yang pertama adalah proses kehamilannya tidak boleh terlalu dekat dengan proses persalinan seksual cesarean sebelumnya. Kemudian, moms juga harus melakukan ANC yang baik ke dokter spesialis kandungan untuk menentukan bahwa kehamilan ini dapat dilakukan trial of labor of cesarean section atau kita kenal sebagai tolak, yaitu proses melahirkan normal. Nah, kemudian nanti oleh dokter kandungan tersebut atau oleh SPOG mom sendiri akan dilihat bagaimana kondisi janin, apakah memungkinkan, kemudian bagaimana dengan kondisi plasentanya, kondisi bekas lukanya, termasuk faktor risiko atau history riwayat persalinan sesar sebelumnya pada kehamilan sebelumnya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga adalah nutrisinya harus bagus, makanannya harus bagus, dan tidak ada kontraindikasi terhadap persalinan VBAC kali ini. Dok, apakah semuanya bisa melakukan VBAC dan kondisi apa saja yang tidak bisa melakukan proses VBAC? Ya, jadi VBAC ini dapat dilakukan tadi ya, jadi pada kondisi-kondisi yang memungkinkan. Memungkinkan itu adalah misalnya bayinya bagus, kepalanya di bawah, bukan dengan posisi lain seperti sungsang. Kemudian bayinya juga berat badannya harus cukup. Tidak ada penyulit kehamilan yang lain seperti ketuban pecah dini ataupun mungkin plasenta previa atau plasenta letak rendah. Kemudian yang harus kita lihat juga adalah mungkin dari riwayat momsnya. Indikasi sebelumnya itu bukan karena panggul sempit, karena kalau pintu masuknya saja sudah sempit biasanya kepala bayinya tetap tidak akan masuk. Ya, kemudian juga kontraksinya harus baik. Jadi kalau mom sampai setelah kita menunggu, kemudian ternyata tidak ada mules, tidak ada kontraksi, dan mungkin ada indikasi untuk pemberian obat-obat perangsang mules, tentu saja itu menjadi suatu kontraindikasi dilakukan VBAC. Jadi tetap ikhtiar, percaya bahwa bisa, dan tetap moms harus mempersiapkan mindset dan juga kehamilannya dengan baik supaya VBAC-nya bisa berlangsung dengan baik. Nah, kemudian tanyakan juga kepada dokter kandungan sebelumnya, bagaimana dengan ngejahitan luka rahim sebelumnya, sebelum operasi. Karena itu juga menjadi salah satu kontraindikasi untuk kita melihat apakah ada risiko untuk terjadinya robek pada rahim atau tidak. Dan yang paling penting adalah moms harus melakukan tindakan VBAC ini di rumah sakit. Karena apa? Karena jika tiba-tiba ada komplikasi atau tiba-tiba membutuhkan tindakan darurat, maka dapat dilakukan langsung tanpa harus menunggu dirujuk dulu ke rumah sakit terdekat. Dok, setelah melahirkan sesar, kapan waktu yang tepat agar bisa melahirkan normal? Oke, kalau mom sendiri mau ikhtiar untuk melahirkan normal, maka sebaiknya menunggu 2 tahun sampai setelah persalinan sesar sebelumnya gitu. Jadi jangan terlalu dekat supaya kondisi rahimnya juga sudah prima dan juga kondisi momsnya sudah prima. Jadi tetap ikhtiar, jangan lupa tetap olahraga, tetap mengkonsumsi makanan yang baik, tetap berdoa supaya persalinannya lancar, dan yang penting adalah mindset bahwa kita bisa melakukannya dengan baik. Ya, sekian sesi YouTube dengan KMC pada hari ini. Jika ada moms yang masih mau bertanya, boleh tulis di kolom komentar atau nanti berkonsultasi langsung dengan SPOG di KMC. Dah.